Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali ke pembelajaran IPS kali ini. Untuk Ba'da PTS semester 2 ini kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab sejarah. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang sejarah dari mulai masa Praksara sampai nanti ke masa kerajaan Islam. Oke, jadi kita masuk ke bab masa praksara di pertemuan 9 kali ini untuk kelas 7. Nah, di sini Misika akan memberikan penjelasan yang sama dengan yang ada di buku kalian. Jadi kalau misalnya ada hal-hal penting yang mungkin tidak ada di buku kalian, boleh kalian tambahkan di catatannya. Seperti itu ya. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi kehidupan masyarakat dengan bukti geologis, mengidentifikasi kehidupan masyarakat dengan bukti arkeologis, dan mengidentifikasi peninggalan sejarah pada masa Praksara. Oke, jadi di sini di bab sejarah ini nanti kalian akan menemukan 3 masa. Yang pertama adalah masa Praksara, lalu masa kerajaan Hindu-Buddha, dan masa kerajaan Islam. Ketiga masa ini adalah waktu di mana masyarakat mengenal atau perkembangan kehidupan masyarakat dari mulai belum mengenal tulisan sampai akhirnya menjadi peradaban seperti sekarang ini. Oke, kita mulai dari masa Praaksara. Jadi kalau untuk yang sekarang kita akan mulai di masa Praaksara. Apa sih masa Praaksara itu? Masa Praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya, disebut juga dengan masa Nirkela. Nirkela itu artinya adalah nir, artinya tidak ada, dan leka yang artinya lukisan atau tulisan. Jadi nirleka salah ya. Nirleka adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kenapa sih tulisan itu penting untuk menjadi suatu hal yang membuat masyarakat perbedaan antara masyarakat zaman dulu dengan zaman sekarang? Karena aksara adalah hasil kebudayaan manusia, di mana aksara atau tulisan merupakan penandaan manusia sudah bisa berkomunikasi. Jadi tahapan hidup manusia dari mulai yang belum bisa apapun atau belum bisa berinteraksi dengan siapapun sampai ke tahap ini, yaitu manusia yang sudah bisa berinteraksi atau berkomunikasi. Nah, itu ditentukan dengan adanya masa praksara atau masa aksara, seperti itu. Karena itu aksara sangat penting dalam menentukan peradaban manusia. Bisa dilihat ya di zaman baheula, zaman dahulu kala, sebelum adanya tulisan atau manusia belum mengenal tulisan, manusia itu tidak bisa berinteraksi dengan satu manusia dengan manusia lain, lalu belum bisa mengadakan perjanjian atau apapun. Nah, periodisasi masa praksara. Jadi nanti kita akan mempelajari berdasarkan waktu-waktunya. Nah, periodisasi ini adalah waktu kehidupan masyarakat manusia. Dimulai dengan adanya bukti geologis, bukti arkeologis, dan perkembangan hidup manusia. Jadi masing-masing sebenarnya sama ya, zamannya itu sama, cuman beda buktinya saja. Kalau yang pertama adalah bukti geologis, yang kedua arkeologis, yang ketiga perkembangan hidup manusia. Kita buka yang pertama ya. Periodisasi secara geologis. Nah, ini bumi ya, yang kalian lihat di sini ini adalah gambar bumi. Bumi ini dulunya zaman dahulu kala belum seperti ini, belum bulat, pepat, dan terdiri dari berbagai macam elemen. Awalnya bumi itu masih dalam keadaan panas dan belum ada kehidupan sama sekali. Lalu bumi lama-kelamaan mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi hingga akhirnya bisa kita tinggali sampai saat ini. Nah, periodisasi secara geologis adalah perubahan kehidupan manusia dilihat dari beberapa fase perubahan keadaan bumi. Jadi dilihatnya dari perubahan keadaan bumi. Buktinya adalah bukti perubahan bumi dari awal yang belum bisa ditempati sampai sudah bisa ditempati. Nah, terdiri dari 4 periode. Kita buka yang pertama, ada Arkaikum, yang kedua Paleozoikum, yang keempat Mesozoikum, dan yang ketiga Mesozoikum, dan keempat Neozoikum. Jadi kalau kalian berpikir tentang bukti geologis berarti berakhiran dengan kum, Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkaikum adalah zaman tertua ya, pada masa bumi ini belum ditinggali sama sekali oleh makhluk hidup. Pada zaman Arkaikum, zamannya ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu, udah sangat-sangat lama. Di sana kulit bumi itu masih sangat panas. Jadi belum bisa ditempati oleh makhluk hidup apapun karena masih dalam keadaan panas sehingga belum terdapat kehidupan di dalamnya. Beranjak ke masa Paleozoikum saat bumi sudah mulai mendingin
itu terdiri dari 340 juta tahun yang lalu berlangsungnya. Nah, di sini mulai terdapat tanda kehidupan karena keadaan bumi sudah tidak terlalu panas. Kehidupan yang diawali dengan binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung. Contohnya misalnya ikan, amfibi, dan reptil. Jadi di masa Paleozoikum ini udah ada makhluk hidup, tapi masih makhluk hidup yang kecil-kecil dan tidak bertulang punggung. Lanjut ke Mesozoikum. Semakin dinginnya bumi, semakin membentuk bumi, semakin terbentuknya daratan dan lain-lain. Akhirnya di masa Mesozoikum yang berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu, disinilah berkembang dari yang mulanya tadi binatang kecil bertulang yang tidak bertulang punggung, berkembang hingga menjadi binatang bertubuh besar yang muncul atau kalian sebut dengan dinosaurus. Di masa Mesozoikum inilah terdapat masa binatang yang sangat besar bentuk tubuhnya, dan itu adalah zaman dinosaurus. Dan terdapat juga berbagai macam jenis burung. Di zaman Mesozoikum ini juga disebut juga zaman reptil karena di sini banyak terdapat reptil. Jadi reptil, burung, dinosaurus di masa Mesozoikum mereka hidup seperti itu. Terakhir masa Neozoikum. Di masa Neozoikum yang berlangsung 60 juta tahun yang lalu, di mana sebelumnya terdapat meteor yang jatuh ke bumi menewaskan seluruh binatang-binatang besar yang ada di sana. Jadi di masa Neozoikum sudah tidak ada lagi dinosaurus. Dinosaurus punah. Lalu di masa Neozoikum yang terbagi menjadi dua zaman. Yang pertama ada masa Tertier. Di masa Tertier saat dinosaurus punah, yang hidup adalah hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah gajah purba atau mamuts ya. Kalau kalian tahu ya mamuts itu disitulah di masa Neozoikum, di zaman Tertier si mamuts itu hidup. Nah, yang kedua di zaman Kuartier. Kalau di zaman Kuartier, setelah di zaman Tertier sekitar 3 juta tahun yang lalu, si mamut udah sangat sedikit kehidupannya. Jadi sudah mulai agak punah si mamut. Nah, di masa Kuartier inilah pertama kali adanya kehidupan manusia di masa Kuartier atau Neozoikum. Nah, ini adalah periode geologis yang dilihat dari keadaan permukaan bumi ya. Nah, kalau nanti kedua kita bahas tentang arkeologi, sama sebenarnya tahapannya, hanya saja dilihatnya dari bukti peninggalan sejarah. Paham ya? Jadi kalau geologis itu semuanya berakhiran kum dan dilihatnya dari perkembangan permukaan bumi. Oke, kita ke masa arkeologis atau kita hitung zaman kehidupan masyarakat Indonesia, kehidupan masyarakat manusia yang dihitung dari periodisasi arkeologis. Kalau tadi geologis dilihat dari perkembangan bumi, kalau arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan atau benda-benda peninggalan yang dihasilkan manusia yang hidup pada masa praaksara. Jadi dilihatnya dari peninggalan-peninggalan sirah atau artefak-artefak bersejarah. Di zaman ini menjadi dua zaman ya, dibagi menjadi dua zaman arkeologis. Ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam adalah zaman dimana kalau pada masa zaman batu berarti banyak manusia pada masa itu menggunakan batu sebagai senjatanya dalam mencari makan, berburu dan lain-lain. Kalau zaman logam berarti menggunakan logam. Oke, periodisasi secara arkeologis dibagi dua ya, ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum dan Megalitikum. Lalu ada zaman logam. Kalau zaman logam ada zaman perunggu dan zaman besi, misalnya ya, zaman perunggu dan besi. Kita buka satu persatu. Nah, ini zaman Paleolitikum. Paleolitikum itu berasal dari kata paleo yaitu tua dan litos yaitu batu. Jadi Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Paleo itu tua ya, zaman batu tua. Di sini pada masa zaman batu tua hasil kebudayaan yang banyak ditemukan itu di daerah Pacitan dan Ngandong, maka dinamakan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman batu tua itu berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia masih sangat sederhana dan mereka itu dikenal dengan nomaden ya, masih berpindah-pindah. Jadi mereka berpindah mengikuti makanan. Kalau di tempat ini sudah tidak ada makanan yang bisa mereka buru, maka mereka pindah lagi ke tempat sumber makanan lainnya. Maka hidupnya berpindah-pindah, belum menetap. Nah, alat-alat yang ada di zaman Paleolitikum semuanya
berasal dari batu-batu kasar, batunya belum halus. Nah, batu-batu inilah yang digunakan oleh orang pada masa Paleolitikum untuk berburu, baik untuk menangkap ikan, mengumpulkan buah-buahan atau mengumpulkan umbi-umbian yang di hutan-hutan. Mereka menggunakan ini. Mereka menggunakan batu kasar, yaitu alat serpih dan kapak perimbas. Ini kapak perimbas nih alat serpih ya. Jadi mereka menggunakan ini untuk mencari atau mengumpulkan makanan. Itu zaman Paleolitikum. Zaman kedua ada Mesolitikum. Mesolitikum adalah berasal dari kata meso yaitu tengah dan litos yaitu batu. Maka Mesolitikum adalah zaman batu tengah. Di zaman batu tengah ini peninggalannya dibagi menjadi dua, ada Kejokenmedinger sama Abruzos. Jadi kalau tadi Paleolitikum mereka masih berpindah-pindah atau nomaden, kalau di zaman Mesolitikum mereka sudah menetap di dalam sebuah gua, jadi manusia-manusia gua nih. Abruzos. Jadi mereka menempati wilayah di sekitaran pantai. Maka ada yang namanya Kejokenmedinger. Kejokenmedinger ini artinya adalah sampah dapur. Ya, sampah dapur ini berasal dari kerang-kerangan yang mereka dapatkan setelah mereka makan. Nah, mereka menimbun ya kerang-kerang tersebut sehingga menjadi fosil dan yang disebut sebagai Kejokenmedinger. Nah, alatnya apa pada masa Mesolitikum? Alatnya adalah pebble, kapak genggam ya, di situ ada kapak Sumatera. Kapak Sumatera ini bentuknya lebih baik dan mulai lebih halus. Jenis kapaknya juga pendek dan batunya pipisan, jadi lebih tipis dari yang sebelumnya dan lebih halus dari zaman Paleolitikum. Ya, jadi Mesolitikum adalah zaman batu tengah. Yang ketiga Neolitikum. Neolitikum, neo berarti baru dan litos berarti batu. Jadi zaman batu baru. Disinilah manusia sudah mulai menetap dan mulai berinteraksi atau berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain, hingga akhirnya mereka mampu menghasilkan makanan. Mereka mencari makanan mulai menggunakan kapak persegi, kapak lonjong ataupun gerabah. Jadi mereka sudah mulai mengenal yang namanya peralatan untuk mencari makanan. Di sini orang sudah mulai berinteraksi dan sudah menetap. Terakhir adalah Megalitikum. Megalitikum adalah masa mega berarti besar dan litos berarti batu. Megalitikum di sini masyarakat sudah mulai mempunyai peralatan yang berasal dari batu-batu besar, sudah mulai menetap, sudah mulai mempunyai kepala kampung, kepala desa dan lain-lain. Nah, di situ di masa Megalitikum banyak peninggalan sejarahnya. Yang ini adalah menhir. Menhir adalah batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang meninggal. Jadi pada masa zaman batu itu semuanya belum mempunyai keyakinan. Keyakinannya masih kepada roh nenek moyang, dewa-dewa. Jadi mereka masih memuja batu atau menyembah batu. Nah, yang kedua ini peninggalannya namanya dolmen. Seperti meja ya, dolmen ini berfungsi sebagai tempat pemujaan atau sebagai tempat duduk raja. Yang ketiga ini ada kubur peti. Kubur peti ini tempat menyimpan mayat yang biasanya diletakkan membujur ke arah sungai. Ini waruga, sama untuk menyimpan mayat juga, cuman bedanya dia bentuknya panjang-panjang dan berukuran kecil. Dan orangnya itu didirikan ya di sini. Nah, dia terdapatnya di Sulawesi Tengah, sampai sekarang masih ada waruga. Ada lagi nih sarkofagus. Sarkofagus itu adalah sama kuburan juga, tapi bedanya dia cekung ya, ditemukannya di Bali. Nah, ini punden berundak sama, ini juga peti mati dan sebagai pemujaan roh nenek moyang juga terdapat di Bali. Nah, ini yang dipuja sama mereka nih, patung atau arca sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Nah, itu adalah zaman batu. Ya, semua yang disebut zaman batu berasal dari arkeologis, semuanya diakhiri dengan tikum atau batu. Terakhir ada zaman logam. Zaman logam itu sebenarnya dibagi menjadi 3, ada zaman perunggu, tembaga, dan besi. Indonesia hanya melalui zaman perunggu dengan besi. Zaman perunggu dengan besi ini ditandai dengan alat-alat yang ada. Kalau zaman perunggu berarti alatnya berupa alat-alat perunggu. Kalau zaman besi alatnya berupa alat besi. Nah, ini zaman logam ya, yang peninggalan zaman logam. Ada kapak corong, ada nekara, ini namanya nekara, ada moko, dan ada cendrasa. Ini seperti sepatu nih, cendrasa. Nah, alat-alat zaman logam ini sebenarnya fungsinya hampir-hampir mirip di zaman batu, cuman bedanya peralatannya sudah lebih
lebih tinggi lagi, yaitu menggunakan perunggu atau besi. Seperti itu. Terima kasih. Itu merupakan